kita dengan bulan Ramadan ini, tentu alangkah baiknya kalau kita mengambil manfaat dengan sebaik-baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu semalam tadi subuh saya sudah jelaskan, terutama ibadah puasa kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi seluruh anggota badan kita puasakan. Mulai dari mata sekarang banyak sekali yang bisa membahayakan puasa, terutama jika kita membuka HP, bisa menyebabkan puasa kita tergelincir itu. Begitu juga jika telinga kita bisa menimbulkan berbagai macam pendengaran-pendengaran yang bisa mengantar kita kepada hal-hal yang menimbulkan fitnah. Lebih-lebih lidah kita, tangan kita, kaki kita dan lain-lain, itu semua kita harus puasakan dalam rangka untuk kita meraih manfaat sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Bahkan oleh para sufi itu, hatinya itu juga dipuasakan, tidak pernah lupa kepada Allah. Kalau mereka satu saat atau sebentar saja lupa kepada Allah, orang-orang sufi itu menganggap bahwa puasanya itu tidak bagus. Karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi manna alaina bi ni'matil imani wal islami wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin sidang jamaah tarawih Masjid Agung Pinrang yang sama-sama saya muliakan. Pertama-tama mari kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat di bulan Ramadan ini. Tadi subuh saya sudah sampaikan bahwa Ramadan adalah merupakan bulan yang tidak ada tandingannya dari seluruh bulan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan datang, "Futihat abwabus sama," pintu-pintu langit dari langit pertama sampai langit ketujuh dibuka. Untuk apa? Untuk malaikat turun semua ke bumi, melihat, mengawal dan mencatat kegiatan-kegiatan kaum muslimin di dalam bulan Ramadan ini, kemudian dipiralkan ke langit, sehingga kaum muslimin di bulan Ramadan diperkenalkan secara meluas sampai ke luar dunia, sampai ke batas-batas dunia oleh malaikat, yang membuat kita, mungkin kita tidak terkenal di bumi, tetapi kalau kita memanfaatkan Ramadan sebagai bulan yang terbaik, yang kata Nabi adalah bulannya umatku, Allah mengatakan bulannya hambaku, maka kita dengan bulan Ramadan ini tentu alangkah baiknya kalau kita mengambil manfaat dengan sebaik-baik. Hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu semalam tadi subuh saya sudah jelaskan, terutama ibadah puasa kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi seluruh anggota badan kita puasakan. Mulai dari mata sekarang banyak sekali yang bisa membahayakan puasa, terutama jika kita membuka HP, bisa menyebabkan puasa kita tergelincir itu. Begitu juga jika telinga kita bisa menimbulkan berbagai macam pendengaran-pendengaran yang bisa mengantar kita kepada hal-hal yang menimbulkan fitnah. Lebih-lebih lidah kita, tangan kita,
kaki kita dan lain-lain. Itu semua kita harus puasakan dalam rangka untuk kita meraih manfaat sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Bahkan oleh para sufi itu, hatinya itu juga dipuasakan, tidak pernah lupa kepada Allah. Kalau mereka satu saat atau sebentar saja lupa kepada Allah, orang-orang sufi itu menganggap bahwa puasanya itu tidak bagus. Karena itu, mari juga kita di dalam bulan Ramadan, saya juga sudah jelaskan tadi subuh, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau kita lihat puasa ini, semua nabi-nabi itu berpuasa dengan berbagai macam puasanya. Puasanya itu ada yang sebagai pada umumnya takarrub ilallah, untuk mengadakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ritual pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dunia yang mereka hadapi. Kita lihat misalnya mulai Nabi Adam. Ini juga saya sudah sampaikan tadi malam. Nabi Adam itu ketika keluar dari surga, badannya itu hitam semua. Kenapa hitam? Karena kepanasan oleh panas matahari yang terik, sehingga disuruh untuk puasa, yaitu pada 13, 14, 15 setiap bulan. Masih ada puasanya satu Nabi Adam, 10 Muharram, karena disitulah bertemu dengan istrinya sebagai tanda syukur bahwa bisa setelah dikeluarkan dari surga, lama kemudian baru bisa bertemu istrinya, yaitu pada 10 Muharram. Maka ini dijadikan ritual Nabi Adam untuk selalu mengadakan kesyukuran ini sebagai puasa, sebagai manfaat untuk bersyukur dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga untuk minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi Nuh lah yang lebih banyak puasanya. Nabi Nuh itu ketika sudah tenggelam, sudah tsunami dunia pada waktu itu, di mana manusia itu terbatas, yang tersisa itu hanya yang ada di atas perahu dengan binatang-binatang, maka Nabi Nuh itu mendekatkan diri kepada Allah, di samping berdoa, berpuasa itu hanya 2 kali 1 tahun tidak puasa. Hanya 2 kali 1 tahun tidak puasa itu Nabi Nuh. Begitu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang timpa umatnya pada waktu itu, yaitu bencana tsunami, tenggelam dunia. Maka dari perahu, di atas perahu itu berlayar itu sudah puasa, dan setelah selesai itu juga puasa, dan hanya 2 hari tidak puasa, yaitu pada hari raya itu. Ya, kalau kita sekarang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, itu Nabi Nuh. Nabi Musa, saya juga sudah jelaskan bahwa Nabi Musa itu puasanya 40 hari di bulan dalam rangka untuk menjalani kenabiannya sebagai rasul sebelum diturunkan kepadanya suhufi Musa. Itu puasa, diberikan jangka untuk puasa oleh Allah selama 40 hari. Falamma mikatu arba'ina yauman, setelah sempurna puasanya 40 hari, baru diturunkan kepadanya itu suhufi Musa. Kitabnya itu suhufnya, lembaran-lembarannya Nuh Musa, untuk yang digunakan sebagai, jadi hanya hebatnya puasa itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu puasanya luar biasa juga, banyak puasanya, tetapi puncak puasanya daripada Ibrahim, yaitu ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud, hendak dilemparkan masuk ke dalam api, sudah api yang menyala-nyala, dalam keadaan berpuasa. Maka api pun dengan doanya itu kepada Allah, dengan takarrubnya kepada Allah lewat puasa, maka api itu jangan menjadi dingin, tidak membakar. Hadirin sekalian, turunlah ayat qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Para ahli mufassir untuk ada di situ wasalaman ala Ibrahim, wahai api jangan kamu panas, ya dinginlah kamu. Wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Seandainya tidak ada salam Ibrahim,
mungkin itu Ibrahim menjadi membeku seperti es. Tapi untung ada ayat yang wassalamun ala Ibrahim. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Itu juga puasanya malah 40 hari di dalam perut ikan. 40 hari puasa tidak makan di dalam perut ikan. Begitu mulianya itu puasa. Itu Nabi Yunus di dalam perut ikan dengan sangat penderitaan luar biasa itu, dengan membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin selama 40 hari baru dikeluarkan oleh ikan. Ini dengan puasa itu. Jadi alangkah hebatnya ritual puasa ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi Yunus, Nabi Isa. Nabi Isa juga itu banyak puasanya. Ada di dalam Al-Quran kita temukan bahwa puasanya Nabi Isa itu 40 hari sebelum turun kitab Injil kepadanya, dia puasa 50 hari, dan ada juga mengatakan 40 hari sampai datang itu. Hadirin sekalian saya muliakan, dan ini masih banyak yang dilaksanakan oleh umat-umatnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Nabi Muhammad sebelum turunnya Al-Quran, beliau itu berpuasa. Itu banyakkan berkhalawat di Gua Hira sambil dia berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turunnya wahyu. Dan itu Allah, Nabi kita SAW berpuasa dengan puasanya puasa sunat yang lain. Hadirin yang saya muliakan, apa artinya semua ini? Menunjukkan bahwa puasa itu adalah merupakan pendekatan diri, kesyukuran kepada Allah, dan ibadah yang sangat dahsyat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu di bulan Ramadan ini adalah merupakan yang sangat penting, karena ini kita melakukan puasa secara massal, secara keseluruhan, secara berjamaah. Kalau dulu-dulu itu nabi-nabi, wali-wali hanya puasa secara person-person, secara pribadi-pribadi, dan itu kita lihat hasilnya bagi pribadi-pribadi yang mereka. Puncak daripada ibadah yang kita lakukan tidak ada lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita sudah hafal semua, la'allakum tattaqun. Semoga dengan kita berpuasa kita bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa yang disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa kepuasa dengan puasa itu bisa mencapai takwa? Takwa itu artinya taat, tunduk, disiplin, patuh menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana larangan yang kita lakukan ditindaki, hindari dalam bulan Ramadan. Coba makan, minum, dan lain-lain sebagainya adalah kesukaan kita, adalah kebiasaan kita. Tetapi dalam tunduk dan taat mengikuti perintah Allah, maka kita rela tinggalkan itu semua. Maka dengan itu semua, kalau ini terbentuk dalam pribadi kita, maka inilah sebagai salah satu bekal atau sebagai timing waktu untuk menjadikan diri kita menjadi bertakwa, untuk kita melakukan perjalanan hidup kita bisa meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan semakin taat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu sudah memperoleh yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu furqanan. Apa itu artinya furqan? Cahaya pembedah. Cahaya pembedah yang dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dijalani, mana yang tidak boleh dijalani. Sehingga dengan demikian, maka dengan takwa, maka mudahlah bagi kita untuk menjalankan, untuk menempuh, dan untuk mencapai apa yang kita inginkan dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberikan yang namanya takwa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk di tengah-tengah masyarakat kita, puasa ini bisa kita juga lakukan, bisa juga kita praktekkan sebagai suatu ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh, seseorang yang salik
menuju kepada Allah dalam rangka untuk menerima ilmu-ilmu tertentu, biasanya oleh pembimbingnya, oleh gurunya, oleh mursyidnya disuruh berpuasa. Ada orang disuruh berpuasa, mungkin disuruh berpuasa 40 hari seperti puasanya Nabi Musa, dan setelah itu zikir-zikir tertentu, dengan zikirnya itu maka ilmu yang dia peroleh itu betul-betul bisa bermanfaat, bisa betul-betul menjadi ilmu yang menjadi bekal untuk hidupnya yang berberkah di tengah-tengah masyarakat itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada orang berdoa mengatakan bahwa saya akan berpuasa dalam rangka untuk melakukan seperti ini. Boleh itu. Jangan cuma tidak boleh dipersyaratkan puasa itu kalau kita ingin melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh agama. Ada orang bernazar dengan puasa, boleh saja selama itu tidak bertentangan dengan perintah agama. Hadirin sekalian saya muliakan, dan ini mari kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan untuk meraih ridhanya Allah di dalam bulan Ramadan. Terutama itu tadi, puncak daripada takwa yang kita lakukan adalah dalam rangka mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa ini tentu inilah kita yang harapkan semua, dan inilah yang kita yang ingin dicapai oleh orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini sebagai sambungan daripada tadi subuh bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan, insyaallah kita akan ada peningkatan spiritual iman kita kepada Allah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.